Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai aktuator atau lock dan unlock aktuator ya, seperti ini teman-teman, pada sistem door lock mobil ya teman-teman. Di sini lock aktuator artinya penggerak sebenarnya teman-teman, atau bisa diartikan sebagai salah satu komponen dari mesin yang bertugas untuk menggerakkan dan mengendalikan suatu mekanis atau sistem, misalnya dengan membuka atau menutup katup. Untuk yang kita bahas kali ini yaitu untuk membuka dan menutup sistem dari pengunci pintu pada mobil ya teman-teman. Di sini terdapat sebuah alat yaitu namanya ini lock aktuator. Ini jenis elektrik ya, jenis elektrik, jadi dia bekerja berdasarkan tegangan atau arus yang dialirkan dari sini menuju ke dinamo. Di sini ada sebuah dinamo, dia bisa bekerja bolak-balik ya teman-teman, dengan polaritas yang bergantian. Jadi ini di sini adalah sistem induksi, sebuah magnet dan ada sebuah lilitan ya teman-teman. Ini untuk bentuk lock aktuator. Sebenarnya banyak jenis atau ada yang lebih pendek dari ini atau kecil. Ini cukup lumayan panjang. Jadi untuk penempatannya juga harus lega pada pintu mobil ya teman-teman. Tapi untuk mobil yang sekarang itu lebih pendek, biasanya segini kecil, namun mempunyai fungsi yang sama. Dia kuat untuk menarik seperti ini, menarik dan menekan ke atas sebuah door lock dan unlock ya teman-teman. Untuk kekuatan mendorong dan menarik sekitar 4 Newton. Ini rata-rata. Untuk jarak antar tuas dan penutup ini sekitar 18 mm ya teman-teman. Ini di sini terdapat gigi untuk memanipulasi torsinya sehingga menghasilkan tenaga untuk menarik dan mendorongnya ya teman-teman. Di sini ada gigi-gigi terbuat dari plastik, terhubung langsung ke motor ini ya teman-teman. Namun untuk lock aktuator ini tidak bisa bekerja sendiri ya teman-teman. Di sini dibutuhkan perangkat lagi, yaitu sebuah modulator atau mekanisme untuk membuka dan mengunci pintunya ya teman-teman. Ini sebuah modulator seperti ini bentuk dalamnya ya teman-teman. Ada 2 buah relay yang bekerja berdasarkan saklar yang terhubung nanti di sini. Di sini ada 5 kabel. Maaf, di sini ada 1 2 8 kabel ya teman-teman. Dan apabila teman-teman membeli central lock universal ini, teman-teman tidak usah khawatir untuk cara pemasangannya. Nanti teman-teman akan mendapatkan diagram wiringnya ya teman-teman untuk cara pemasangannya, karena di sini sudah ada keterangannya untuk warna kabel dan jalur-jalurnya ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikutin saja sesuai dengan wiring yang ada pada bawaan dari modul central lock ya teman-teman.
Di sini saya akan menerangkan sedikit ya teman-teman untuk wiring kabelnya. Ini untuk yang warna merah ini 12 volt dan hitam ini dari aki ya teman-teman. Ini di sini juga tertulis warna red and black. Ini untuk red yang positif, untuk yang black yang negatif. Itu 12 volt, bisa disambungkan langsung dari aki atau yang terdekat dari kontak ya teman-teman. Dari kontak nanti kita cek ada kabel yang langsung dari aki, maka kita sambungkan kedua kabel ini ya, yang satu ke kabel yang langsung dari aki, yang satu bisa langsung ke masa, bisa, karena biasanya untuk mobil masa negatifnya itu ada di masa ya teman-teman. Terus untuk kabel yang biru dan hijau ini ya teman-teman, dua ini kabel ini disambungkan langsung ke unit dari lock aktuator ini seperti ini. Ini untuk yang ketiga pintunya biasanya hanya dikasih dua kabel ya, tapi yang untuk central locknya nanti yang untuk bagian supir ini ada 5 kabel, hanya ditambah dengan warna. Di sini juga ada keterangan putih dan coklat ya teman-teman. Ini putih dan coklat, sebenarnya ini satu jalur ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ini, digunakan untuk yang ke central lock yang 5 kabel ditambah kabel hitam. Di sini ada keterangannya untuk groundingnya, kabel hitam langsung nempel ke bodi atau langsung diambilkan ke negatif aki ya teman-teman, juga bisa. Terus yang satunya ini yang coklat dan putih ini disambungkan ke, kalau di sini keterangannya menuju ke modul remote-nya ya teman-teman ya, seperti ini dia ke modul remote-nya. Jadi dia akan bekerja atau aktif berdasarkan perintah dari modul remote-nya, dia jadi otomatis ya teman-teman. Kalau ini kita menggerakkan dengan mekanik, kita naik turunkan untuk yang sisi supir, maka semua door lock ini atau lock aktuator ini akan bekerja sesuai perintah dari sini ya teman-teman. Maaf untuk lock aktuator yang 5 kabel di sini saya kebetulan tidak memilikinya, namun di sini saya tambahkan untuk yang 5 kabel. Sebenarnya yang 2 kabel warna coklat dan putih ini sebagai saklar dengan polaritas negatif ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat ini untuk jalurnya, ini untuk putih, ini yang putih ini 2 itu bergabung jadi 1. Terus untuk yang coklat ini juga nih ya teman-teman, jadi 1. Jadi ini satu jalur baik putih ataupun coklat, jadi disambungkan sebagai saklar manual yang dari lock aktuator atau central lock ataupun dari modul alarm ya teman-teman. Biasanya kalau dari modul alarm disambungkan ke sini juga. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan atau saya informasikan mengenai pemasangan wiring central lock ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya tentang yang saya sampaikan tadi, dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan atau belum dapat dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.